Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya sebentar untuk saya. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang etika profesi guru di era digital untuk tugas ulangan tengah semester saya. Jadi nanti saya akan bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman Ibu sebagai guru. Apakah Ibu bersedia? Boleh, silakan. Terima kasih banyak Ibu. Sebelum masuk ke pertanyaan utama, saya mau bertanya sedikit tentang biodata Ibu dulu. Yang pertama, boleh nama lengkap Ibu? Nama saya Ina Trisnawati, SPD. Boleh untuk NIP Ibu berapa kalau berkenan disebutkan? Boleh. 1982 03 30 20 22 21 20 24. Ibu mengajar di sekolah mana ya? Di SD Negeri Situangi, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SD ini? Kira-kira dari 2015, 8 tahun. Ya, 8 tahun, hampir 10 tahun lah. Oh, baik, terima kasih banyak Ibu. Sekarang saya mau melanjutkan tanya-tanya sedikit tentang pengalaman Ibu dalam menjalankan etika profesi guru. Ke pertanyaan pertama, menurut Ibu gimana sih guru yang punya etika baik di sekolah? Ya, guru yang bisa menjaga sikap, profesional, terus sopan pada siapa saja, dan tidak pilih kasih baik pada peserta didik ataupun rekan kerja. Selanjutnya, contoh sikap guru yang beretika di kelas itu kayak gimana? Ya, misalnya datang tepat waktu, cara bicara yang halus, terus sabar menghadapi anak-anak, soalnya karena anak-anak berkarakter berbeda-beda, kan kita harus bisa memahaminya. Jika ada guru yang tidak menjaga etika, efeknya apa ya buat murid? Ya, jadi efeknya itu sehingga anak itu kalau tidak bisa jadi malas hormat, terus malah mengikuti berbicara, tidak sopan kepada kita, karena apa-apa yang dicontohkan oleh seorang guru itu jaga sikap terutama depan anak-anak kita. Apa sih yang bikin Ibu bangga jadi guru? Ya, dengan senang hati bisa melihat anak-anak kalau belajar itu paham pelajaran dan jadi berani untuk maju apabila kita perintahkan untuk maju. Intinya untuk berani aja ke depan untuk mencoba dulu. Mau betul, mau salah itu mah relatif saja. Kalau lagi capek nih, gimana biar tetap semangat mengajar? Ya, ibu hanya ingat jika mengajar itu salah satu ibadah seorang guru. Dengan setulus hati, terus melihat anak-anak juga sudah cukup membuat semangat dan menumbuhkan rasa motivasi yang tinggi untuk terus mengajar. Biasanya Ibu ngembangin diri lewat apa? Ya, salah satunya untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan dan pelatihan, atau salah satunya sekarang ada media seperti video pembelajaran guru di YouTube, kadang sharing juga dengan rekan kerja atau guru yang lain di tempat lingkungan atau lingkungan kerja di wilayah kita. Nilai apa yang paling Ibu pegang kuat waktu mengajar? Terutama kejujuran dan tanggung jawab, karena anak-anak itu mencontoh apa sikap dan tingkah laku seorang guru, baik dari sikap, dari cara berbicara. Nah, itu selalu dicontoh apa-apa yang dilakukan oleh seorang guru. Nanti peserta didiknya melihat apa yang baiknya saja. Cara ngajarin anak biar jujur itu gimana sih? Ya, dari hal kecil seperti mengakui jika salah atau tidak, mencontek saat ulangan. Nah, itu jadi melihatnya dari sana saja. Menurut Ibu, guru yang berdedikasi itu kayak gimana? Ya, tetap mengajar dengan tulus dari hati, ridho, dengan senang hati, tetap memikirkan bagaimana sih untuk anak-anak supaya
paham, jelas apa yang pembelajaran kita berikan. Sekarang kan banyak teknologi. Nah, Ibu gimana sih cara nyesuaiin dirinya? Ya pelan-pelan saja, soalnya sekarang guru juga harus mengimbangi, terus mengikuti zaman ya. Nah, jadi kita pelan-pelan, kadang-kadang tanya anak juga jika tidak mengerti teknologi, biar sama-sama kita belajar. Artinya tidak ada waktu untuk belajar, baik usia sampai dimanapun belajar harus tetap belajar. Pernah nggak ada kendala pas ngajar memakai teknologi? Ya sering sekali, karena misalkan terkendala oleh sinyal, terus lambatnya sinyal itu, terus proyektor misalkan menggunakan proyektor ya. Nah, proyektor itu kadang-kadang error, susah ya pas sedang dibutuhkan itu susah tersambungkan atau bagaimana. Nah, itu hal-hal yang membuat kita ya selalu istighfar lah begitu. Menurut Ibu gimana sih jadi guru yang bijak di sini itu? Ya harus pilih-pilih, misalkan ada informasi harus pilih-pilih mana yang baik, mana yang tidak. Yang baiknya bisa dicontoh, kalau yang tidak bisa dibuang saja, tidak diabaikan saja, tidak usah digubris ya. Tidak sembarangan memposting dan memberikan contoh baik kepada peserta didik kita. Di proyek P5, guru kan jadi pembimbing. Gimana tuh cara Ibu ngarahin anak-anaknya? Ya, sekarang kan seorang guru itu jadi peserta didik yang aktif ya. Nah, seorang guru itu harus bisa membimbing, bukan memberitahu, tapi anak yang mencari tahu. Nah, saya misalkan dikasih dulu pengarahan, contoh-contoh terlebih dahulu, lalu biarkan mereka mencari ide dan kerjasama, misalkan kerja kelompok jika perlu. Saya hanya menambahkan atau memperbaiki dalam pengerjaan proyek tersebut. Tantangan paling sering pas membimbing proyek P5 apa sih? Ya itu hal yang wajar ya, biasa anak-anak misalkan ya gaduh lah, ribut misalkan untuk memilih ide mereka yang satu persatu kan beda-beda, mau ide, mau gagasan. Nah, jadi saya bantu untuk bermusyawarah bagaimana sih yang baiknya. Nah, salah satunya misalkan satu-satu dikasih kesempatan untuk mengungkapkan sebuah ide tersebut. Yang terakhir, gimana ngajarin anak biar kerjasama tapi tetap jujur? Nah, saya selalu bilang hasil bagus itu dari kerjasama dan kerja keras. Nah, bukan mencontek atau hanya menumpang nama saja, tapi kemauan dia untuk bekerja keras, bagaimana mencari sebuah pemecahan masalah dari apa-apa yang telah diberikan sebelumnya, misalkan begitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Jawabannya sangat memuaskan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Ya, sama-sama. Semoga cita-cita yang masih sekarang dalam perjuangan mudah-mudahan dapat tercapai dan dengan lancar dan sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai mahasiswa calon guru, saya menyadari bahwa profesi guru bukan hanya tentang menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral siswa. Etika profesi guru menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Tantangan di era digital menuntut guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sambil tetap menjaga nilai-nilai etika dan profesionalisme. Melalui wawancara ini, saya termotivasi untuk menjadi guru yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan mampu menjadi teladan yang baik bagi siswa. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, mengikuti pelatihan, dan menerapkan etika profesi dalam setiap aspek
kehidupan sebagai calon guru.